Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 semester genap, pelajaran ke-9 dengan subtema hikmah, infak, dan sedekah. Mari kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu agar kita dalam belajar diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami dan mempelajarinya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan baik. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Anak-anakku sudah siap untuk belajar semua? Sudah mempersiapkan bukunya? Oke, kalau sudah siap. Mari kita mulai untuk belajar hari ini, yaitu tentang hikmah berinfak dan bersedekah. Ada suatu cerita gini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dikisahkan sebagai berikut. Pada suatu ketika seseorang laki-laki berada di sebuah tanah lapang dan sunyi. Dia mendengar suara di angkasa, nah, di langit. Berilah air pada kebun si fulan. Awan itu pun bergerak lalu mencurahkan airnya di satu bidang tanah yang berbatu hitam. Ternyata saluran air dari beberapa buah jalan air yang ada telah menampung air tersebut seluruhnya. Dia laki-laki itu pun mengikuti air itu mengalir. Ternyata dia sampai kepada seorang pria yang berdiri di kebun dengan sedang mengubah aliran air dengan cangkulnya. Wahai hamba Allah, siapa namamu? Tanya laki-laki tadi kepada petani yang sedang memegang cangkul. Nama saya Fulan, jawab petani. Dia menyebutkan nama yang tadi didengar oleh lelaki dari angkasa. Ya. Wahai hamba Allah, mengapa Anda menanyakan nama saya? Tanya petani. Sebetulnya saya tadi mendengar suara di awan yang airnya baru saja turun dan mengatakan, berilah air pada kebun si Fulan. Menyebut nama Anda, apakah Anda perbuat dengan kebun ini? Apakah yang Anda perbuat dengan kebun ini? Laki-laki tadi memberikan penjelasan. Baiklah, kalau Anda mengatakan demikian, sebetulnya saya selalu memperhatikan apa yang keluar dari kebun ini. Lalu saya menyedekahkan sepertiganya untuk orang miskin, peminta-minta, dan para perantau, Ibnu Sabil. Ya. Sepertiganya berikutnya saya makan bersama keluarga saya, dan sepertiganya lagi saya kembalikan untuk modal bercocok tanam. Jadi kalau melihat sebuah cerita itu tadi, Allah ketika memberikan rizki, ya, sepertiga itu diberikan kepada orang lain untuk membantu, ya, membantu orang-orang di sekitarnya, sepertiganya lagi untuk makan beserta keluarganya, sepertiganya lagi untuk dikembalikan atau untuk bercocok tanam kembali. Nah, ini cerita dari suara di angkasa. Ya. Nah, mencermati kisah dalam hadis di atas, betapa menakjubkan orang yang memberikan infak dan sedekah, terutama sedekah kepada fakir miskin dan pejuang di jalan Allah. Ya, pejuang di jalan Allah ini artinya orang-orang yang berdakwah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Dalam penjelasan selanjutnya dinyatakan bahwa suara dari angkasa adalah suara malaikat yang mengiring awan agar bergeser ke arah perkebunan petani yang berinfak dan bersedekah. Jadi orang yang mendengar suara dari awan itu adalah ternyata malaikat yang memerintahkan awan untuk menggeser atau bergeser awan itu menuju ke pertanian seseorang yang selalu berinfak dan bersedekah. Agar apa? Agar tanaman yang ditanam itu menjadi subur sehingga orang itu bisa berinfak dan bersedekah kepada orang lain. Nah, begitulah salah satu manfaat dari infak atau sedekah, ya. Artinya apa? Memberikan kelancaran terhadap apa yang kita miliki, ya. Bahkan malaikat pun juga memberikan doa kepada orang-orang yang sedang berinfak. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak beberapa hikmah berinfak dan bersedekah berikut ini. Orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah dalam usahanya mencari rezeki. Ya. Dengan bersedekah itu dimudahkan untuk mencari rezeki. Ya. Bukan berarti ketika kita bersedekah itu rezeki kita menjadi berkurang, tapi justru akan membuka rezeki-rezeki yang lain. Ya, itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat Allah yang telah diberikan. Nah, jadi Allah sudah menjelaskan ketika di dalam orang yang bersedekah, ya, mensyukuri nikmatnya dengan cara bersedekah, Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Nah, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Ya. Jadi barang siapa orang yang bersyukur kepada Allah maka akan ditambah nikmatnya, tetapi jika tidak mau bersyukur Allah akan memberikan adab yang sangat berat. Nah, itu. Ya. Nah, bersyukur ini salah satunya diantaranya adalah bersedekah atau berinfak, ya. Ya. Yang ketiga, Allah akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Nah, ini dengan cara bersyukur Allah akan menambah rezekinya, ya. Nah, rezeki bukan berarti wujudnya uang saja, tidak. Bisa saja kesehatan, bisa saja anak-anak yang menuruti nasihatnya, juga bisa saja keluarganya selalu dalam keadaan sehat. Nah, itu juga termasuk rezeki, ya. Ya. Yang keempat, Allah akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Nah, jadi ketika orang mau bersedekah kepada orang lain, kepada tetangganya dan sebagainya, maka secara tidak langsung Allah memberikan penjagaan terhadap orang tersebut. Contoh saja ketika orang yang suka bersedekah, dia sedang bepergian. Kemudian dia bilang sama tetangganya yang sering diberi infak atau sedekah, mohon maaf saya mau bepergian keluar kota, mohon bantuannya untuk menjaga rumah saya, ya. Nah, pasti orang yang seperti itu, ya, akan berusaha dengan sebaik-baiknya menjaga rumah orang yang telah berbuat baik, bahkan tanpa diberi pesan. Kemungkinan orang yang diberi infak itu akan menjaga rumahnya dari hal-hal kejahatan. Nah, seperti itu. Nah, ini cara Allah menjaga orang-orang yang berinfak atau bersedekah. Nah, yang kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi, ya. Yang keenam, hati orang yang berinfak dan bersedekah akan menjadi tenang, tentram, jauh dari kegelisahan, stres, penyakit, dan kejiwaan lainnya. Ketika kita senang berinfak dan bersedekah, maka orang-orang tidak akan
membicarakan kita. Ketika orang lain tidak membicarakan kita, maka hati kita menjadi tenang, tentram, tidak gelisah, dan tidak ada penyakit kejiwaan yang menimpa dalam diri kita. Karena ketika kita berinfak, orang itu akan mendoakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah. Mungkin sering anak-anakku semua di rumahnya dikunjungi pengemis. Nah, ketika diberi pasti pengemis itu akan mendoakan. Kita sebagai pemberi mengamini saja. Mudah-mudahan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketujuh, orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah. Ini sudah pasti ya. Bahkan Nabi Muhammad bersabda sebagai berikut, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Jadi ketika manusia meninggal dunia, itu semua amalnya terputus, kecuali 3 amal, 3 perkara. Apa itu? 1, yaitu sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah sedekah itu pemberian mengeluarkan pada orang lain, jariyah itu mengalir pahalanya. Ketika orang itu ketika hidup di dunia dia mengeluarkan sedekah, membantu orang lain, terus membantu pendirian masjid, membangun masjid, ketika selama masjid itu digunakan, pahalanya selalu akan mengalir kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Jadi ketika ada orang ketika hidupnya itu selalu memberikan nasihat pada orang lain, memberikan ilmu pada orang lain, dan ilmu itu digunakan oleh orang lain, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang selalu mengalir. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yaitu anak-anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya atau mendoakannya. Jadi jadilah anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, baik masih hidup, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Ini adalah pahala-pahala yang selalu mengalir kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka Bapak berpesan, jadilah anak yang soleh, patuh terhadap orang tua, selalu melaksanakan perintah Allah, taat kepada syariat agama. Maka anak-anak seperti inilah yang didambakan oleh orang tua yang selalu mendoakan, di mana nanti pahalanya adalah selalu mengalir pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, ini. Sebaliknya, ketika anak-anak itu selalu berbuat tidak bagus, maka orang tua yang sudah meninggal pun mendapatkan siksaan. Karena apa? Anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir, yang kedelapan adalah orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya, ya. Sebagaimana firman Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. In tubtus shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 271. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika kamu memberikan sedekah kepada orang lain, dan diketahui oleh orang lain, menampakkan kepada orang lain, itu baik, ya. Nah, dan jika kamu menyembunyikannya, dan apabila tidak ditampakkan, itu juga akan lebih baik, ya. Tujuan maksudnya di sini menampakkan bukan untuk berbuat ria, tapi apa? Agar orang lain mengikuti apa yang telah kamu lakukan, ya.
Nah, niat itu di dalam hati ya, tergantung orang masing-masing ya. Beda tujuannya. Kalau tujuannya ria, menampakkan memamerkan hartanya, ya, kalau ini tujuannya baik agar ditiru tidak masalah ya. Nah, jadi memperlihatkan berinfak bersedekah dengan niat akan ditiru orang lain itu tindakan baik. Di samping itu orang yang berinfak dan bersedekah berarti menanamkan ladang kebaikan yang akan ia panen nantinya di akhirat. Bahkan sedekah jariah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan pahalanya tidak terputus sampai kapanpun. Nah, ini ya. Nah, ini adalah hikmah manfaat bersedekah. Nah, setelah anak-anakku sudah memahami hikmah manfaat berinfak dan bersedekah, maka harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari agar apa yang kita terima dari Allah sebagai rasa syukur kita terhadap nikmatnya, maka sebagian rezeki kita berikan kepada orang yang tidak mampu ya. Ya, begitulah materi pada kesempatan kali ini. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian adalah memberikan tanggapan ya terhadap pernyataan ini, dipilih dicentang salah satu, pilih S atau KS atau TS yang artinya S setuju, KS kurang setuju, TS tidak setuju. Seperti itu ya. Nah, silakan dikerjakan ya. Cukup sekian dari Bapak materi yang kita pelajari pada kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dunya hatal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.